Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada, senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia tingkat Provinsi Gorontalo yang berlangsung di halaman rumah jabatan Gubernur pada Rabu 17 Agustus 2022. Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tanggal 17 Agustus tahun 2022 siap dimulai. Lanjutkan. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia tingkat Provinsi Gorontalo yang berlangsung di halaman rumah jabatan Gubernur Gorontalo pada Rabu 17 Agustus 2022. Proses peringatan detik-detik proklamasi di Gorontalo berlangsung sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang diawali dengan membunyikan sirene. Selanjutnya Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris R.A. Yusuf membacakan teks proklamasi yang dilanjutkan dengan hening cipta oleh Inspektur Upacara dan pembacaan doa oleh unsur kantor wilayah agama Provinsi Gorontalo. Bertindak sebagai Komandan Upacara Letkol CHB Hisar Panusunan Silayan, jabatan sehari-hari Komandan Detasemen Perhubungan Korem 133 Nani Wartabone. Perwira upacara yakni Mayor Infanteri Arjun Sidauruk lulusan secapa reguler tahun 2002. Petugas pembawa bendera dipercayakan kepada Nur Indah Iriani, siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Gorontalo. Penggerek bendera Muhammad Rasya I Otolua dari SMA Negeri 1 Tilamuta dan sebagai pembentang yakni Aril Setiawan Pum, siswa SMA Negeri 1 Kabila. Komandan Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih Izhar Dalanggo, siswa SMA Terpadu Wirabakti, dan Komdan Kelompok 8 dipimpin Muhammad Bilal Harun dari SMA Negeri 1 Limboto. Dipimpin oleh Komandan Upacara Upacara Sang Merah Putih. Hormat senjata. Kemerdekaan ini pertama kan perlu kita maknai dua hal. Pertama, satu, mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, yang telah memberikan kemerdekaan ini kepada kita untuk melanjutkan. Dan kedua adalah kita ambil spirit nasionalisme. Kita ajarkan ke anak-anak muda bahwa tidak gampang merebut kemerdekaan. Ini sudah diberikan oleh orang tua kita, stakeholder yang diberikan oleh kita, orang-orang tua dulu, maka kita anak-anak muda harus terus melanjutkan dan mempertahankan kemerdekaan. Sebanyak 522 narapidana yang terbagi dalam warga binaan Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Kota Gorontalo, Pohuwato, Boalemo, LPKA dan Lapas Perempuan mendapatkan remisi di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu 17 Agustus 2022.
Sebanyak 522 narapidana yang terbagi dalam warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Kota Gorontalo, Pohuwato, Bualemo, LPKA dan Lapas Perempuan mendapatkan remisi di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu 17 Agustus 2022. Pemberian remisi ditandai dengan penyerahan surat remisi kepada perwakilan NAPI oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur yang didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo Heni Eswardoyo dan Kalapas Kelas 2A Kota Gorontalo Indra Moko Ago. Kakanwil Kemenkumham Gorontalo Heni Wardoyo dalam sambutannya menyampaikan remisi diberikan kepada warga binaan yang memenuhi syarat administratif maupun substantif sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta Kepres Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi. Atas nama Kemenkumham, Heni juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada penjabat Gubernur Gorontalo, Wali Kota Gorontalo dan jajaran Forkopimda serta lembaga sosial lainnya yang turut berpartisipasi dan memberikan dukungan terhadap tugas dan fungsi Kemenkumham. Di tempat yang sama, penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur yang membacakan sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatakan kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan nikmat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang wajib disyukuri bersama. Rasa syukur ini tentunya menjadi milik segenap lapisan masyarakat, termasuk para warga binaan pemasyarakatan. Secara pribadi, Hamka berharap kepada semua warga binaan yang mendapatkan remisi terlebih yang sudah bebas untuk dapat terus bersyukur. Tunjukkan sikap dan perilaku yang lebih baik dalam mengikuti seluruh tahapan proses program pembinaan di masa yang akan datang. Pertama-tama ini kan tempat pendidik, sebenarnya bukan tempat untuk menghukum. Dan perlakuan di dalam sini juga sangat ramah, sangat mendidik sebenarnya. Jadi memberikan bekal mereka. Harapan kami setelah keluar ini mereka betul-betul menjadi anak-anak atau orang-orang yang berguna, kemudian berubah sikap atau istilahnya hijrah, ya, hijrah ke hal-hal yang baik. Sehingga dengan keterampilan yang telah diberikan rumah didik di sini, dia bisa menggunakan itu pendidikan yang telah didapat yang mungkin dia berwira swasta atau dia melakukan hal-hal yang sifatnya akan membantu ekonomi. Dan kami pemerintah tentunya berharap memang dia tidak mengulangi lagi. Dari 522 orang narapidana dan anak yang mendapatkan remisi umum 1 tersebut, rinciannya mendapatkan remisi 1 bulan berjumlah 47 orang, remisi 2 bulan berjumlah 43 orang, dan remisi 3 bulan berjumlah 89 orang. Selanjutnya remisi 4 bulan berjumlah 38 orang, terakhir remisi 5 bulan berjumlah 24 orang. Selain pemberian remisi umum 1 tersebut, sebanyak 8 orang narapidana lapas kelas 2A Kota Gorontalo juga mendapat remisi umum 2 dan langsung bebas. Sebanyak 15 anggota Ansor Daulah Gorontalo yang berafiliasi dengan ISIS melakukan pelepasan baiat dan mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelepasan dan ikrar kepada NKRI ini dilakukan di Aula Titi Tinepo, Polda Gorontalo pada Selasa 16 Agustus 2022. Sebanyak 15 anggota Ansor Daulah Gorontalo yang berafiliasi dengan ISIS melakukan pelepasan baiat dan mengucapkan ikrar setia kepada NKRI. Pelepasan dan ikrar kepada NKRI itu dilaksanakan di Aula Titi Tinepo, Polda Gorontalo pada Selasa 16 Agustus 2022.
15 jemaah Ansor Daulah tersebut merupakan kelompok jaringan yang sebelumnya mengikuti paham radikalisme yang berbaiat ke ISIS. Lebih lanjut, Helmi mengatakan dalam berbagai kesempatan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri telah melakukan pengungkapan jaringan dari berbagai kelompok yang bersifat radikalisme seperti jemaah Ansor Daulah yang berbaiat ke ISIS di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Gorontalo dengan melakukan upaya hukum dan terukur. Selain melakukan upaya hukum, Densus 88 Anti Teror juga melakukan upaya penggalangan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam organisasi tersebut yang telah sadar dan mau kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui proses deradikalisasi. Saat ini Densus 88 Anti Teror telah melakukan deradikalisasi kepada 15 anggota Ansor Daulah yang telah bergabung dengan kelompok tersebut. Di tempat yang sama, penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kapolda Gorontalo beserta jajaran yang telah mengeluarkan kebijakan dalam menyikapi terorisme, radikalisme, dan intoleransi untuk merangkul masyarakat yang mungkin diantaranya menjadi korban ketidaktahuan akan paham radikalisme. Hamka juga mengimbau kepada kelompok masyarakat untuk berhati-hati dan terus meningkatkan kewaspadaan agar tidak mudah dihasut atau diadu domba. Saudara-saudara kita yang mungkin diantaranya menjadi korban karena ketidaktahuan mereka. Pemerintah selalu melakukan pendekatan kepada saudara kita yang melakukan penyimpangan, memahami sesuatu aliran yang keliru. Kami ingin duduk bersama rangkul dengan penuh kasih saya dan kekeluargaan saudara kita yang muslim. Hari ini saya melihat saudara aktif bersama-sama menjaga RI dari saudara-saudara. Tim penggerak PKK Provinsi Gorontalo kini memiliki gedung sekretariat sendiri. Gedung sekretariat yang berlokasi di Komplek Perkantoran Perkim Provinsi Gorontalo ini diresmikan penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur pada Selasa 16 Agustus 2022. Tim penggerak PKK Provinsi Gorontalo kini memiliki gedung sekretariat sendiri. Gedung sekretariat yang berlokasi Komplek Perkantoran Perkim Provinsi Gorontalo itu diresmikan oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur pada Selasa 16 Agustus 2022. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita. Selain penjagup dan Ketua TPPKK Gamaria Purnamawati Mono Arfa, peresmian juga dihadiri Sekda Darda Daraba, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi, Kepala BKKBN, Ketua BKOW, Ketua Dharma Wanita, serta pimpinan OPD. Hamka menuturkan pengresmian sekretariat PKK merupakan suatu kebanggaan dan kerinduan tersendiri bagi pengurus TPPKK karena momentum ini sudah lama dinantikan. Untuk itu keberadaan gedung ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Di tempat yang sama, Ketua TPPKK Provinsi Gorontalo Dr. Gigi Gamaria Purnamawati Mono Arfa menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Gorontalo yang sudah memfasilitasi penyediaan gedung sekretariat TPPKK. Menurutnya, keberadaan gedung baru ini merupakan impian pengurus PKK sejak dulu. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur meresmikan gerakan masyarakat Batanam Rica Sandiri atau Batari bertempat di Kelurahan Ipilo, Kota Gorontalo pada Sabtu 13 Agustus 2022.
Germas Batari ini diharapkan menjadi solusi mahalnya harga rica yang sering berpengaruh pada tingkat inflasi di daerah. Ya, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Dan semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77, lebih cepat, bangkit lebih kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Merdeka! Penjabat Gubernur Gorontalo meresmikan gerakan masyarakat Batanam Rica Sandiri atau Batari bertempat di Kelurahan Ipilo, Kota Gorontalo pada Sabtu 13 Agustus 2022. Germas Batari diharapkan menjadi solusi mahalnya harga rica yang sering berpengaruh pada tingkat inflasi daerah. Dikatakan staf ahli Menpora bidang budaya sportivitas itu, rica merupakan komoditi utama yang sering dikonsumsi warga Gorontalo. Tidak lengkap suatu masakan jika rasanya tidak pedas. Hamka berharap gerakan Batari bisa membudayakan tanam rica di pekarangan rumah sendiri, minimal untuk memenuhi kebutuhan harian rumah tangga. Waktu pertemuan di BI, saya ngomong dengan Pak Sekda, waktu itu saya pimpin langsung Pak, rapat high level meeting untuk memantau tingkat inflasi. Setelah dilaporkan semua, ternyata harga cabai itu bisa sampai 120.000. Ini kalau kata orang gila ini cabai. Kalau bisa dikonversi ke beras, sudah dapat 10 kilo Bu. Saya bilang Pak Sekda, Pak Roni, kita ini harus ada gerakan menanam cabai atau gerakan menanam rica. Minimal konsumsi rumah tangga itu bisa teratasi. Dinas Pangan bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo sudah menyediakan ratusan benih rica untuk disebar ke seluruh Gorontalo. Dinas Pangan menyiapkan 35.000 benih, Dinas Pertanian 75.000 dan Bank Indonesia 15.000.